Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana caranya membuat sebuah website profesional tanpa coding. Oke, mungkin buat sebagian teman-teman merasa heran nih, apakah memang bisa kita membuat sebuah website tanpa harus menguasai teknik coding? Iya, tentu saja bisa ya teman-teman, karena saat ini sudah banyak berbagai platform yang mendukung kita untuk membangun sebuah website tanpa harus menguasai yang namanya skill coding. Nah, salah satunya adalah penggunaan CMS. Apa itu CMS? CMS merupakan singkatan dari Content Management System. Nah, Content Management System saat ini itu sudah sangat banyak ya teman-teman. Mari kita coba cek terlebih dahulu. Apa sih itu CMS ya? Oke, di sini kita coba cari tahu macam-macam dari CMS ya. Oke, kita coba cari. Oke, di sini kita coba lihat dari website ini ya, dari Bisnet.bio. Di sini ada 5 platform CMS terbaik untuk membuat website. Kita coba lihat. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tanpa skill coding kita dapat membangun sebuah website profesional yang sangat ciamik, atau mungkin interface-nya lebih tidak kalah lah dengan saat kita menguasai skill coding. Nah, adapun beberapa CMS itu, diantaranya yang pertama yang paling populer saat ini memang adalah WordPress teman-teman, karena fitur-fitur yang dapat kita gunakan sangat banyak di sini, termasuk penerapan berbagai macam plugin yang dapat mendukung fungsi atau kinerja dari website yang akan kita kembangkan nanti. Kemudian ada Joomla, kemudian Drupal dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Sebenarnya bukan hanya 5 ini, tapi dari artikel ini dari Bisnet menerangkan bahwa di sini ada 5 CMS yang cukup populer digunakan oleh masyarakat umum, seperti itu, untuk mengembangkan sebuah website profesional ataupun personal, seperti itu ya. Nah, CMS merupakan singkatan dari Content Management System. CMS bukan hanya dapat digunakan pada pengembangan website ya teman-teman ya, termasuk ketika teman-teman mau belajar tentang coding, itu ada CMS-nya sendiri dan lain-lain sebagainya. Nah, CMS itu sangat banyak saat ini. Nah, buat kalian yang ingin belajar mengembangkan sebuah website profesionalnya sendiri, bisa menggunakan salah satu CMS yang digunakan untuk mengembangkan website ini ya. Oke, seperti itu dulu sharing ilmu di awal ini teman-teman. Jadi kita lanjutkan ke topik pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sih kita dapat membuat website profesional tanpa coding, seperti itu. Oke, di sini saya ingin merekomendasikan teman-teman terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan paket hosting atau layanan dari GeoBisnet atau GeoCloud Bisnet, di mana pada provider ini kita dapat langsung memilih paket layanan yang hanya menggunakan Neo WordPress langsung, seperti itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi yang namanya hosting, kemudian berapa kapasitasnya dan lain-lain. Dan nah, di sini itu sudah ada paketannya teman-teman. Mari kita coba lihat ya untuk produk yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan yang web ya teman-teman ya, karena kita akan membuat website profesional dengan menggunakan WordPress gitu. Oke, pada bagiannya WordPress di sini ada paket layanan dan detail-detailnya ya teman-teman ya, bisa dibaca, teman-teman bisa akses secara mandiri juga ke websitenya untuk melihat detail dari layanan ini. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, untuk layanan Neo WordPress yang ditawarkan itu sudah lumayan ini ya buat kita ya, buat yang personal mungkin itu sudah sangat memenuhi kebutuhan ya. Dengan harga 50.000 teman-teman sudah mendapatkan fitur seperti gratis AI Web Builder, gratis SSL, kemudian bandwidth hingga 10 GB. Bahkan kita juga mendapatkan fitur chat built-in, kemudian kita juga mendapatkan fitur dapat menampung atau dapat dilihat oleh 2 juta visitor per bulan. Dalam artian ini mungkin akumulasi ya teman-teman ya. Jadi ada fitur-fitur ini yang dijanjikan oleh paket dari Neo WordPress ini. Nah, kemudian ada pun detail lainnya di dalam Neo WordPress itu ada
1 core CPU ya, kemudian 1 GB RAM, kemudian 5 GB storage. Nah, untuk layanan yang ini sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Ini tergantung dari kita pada saat manajemen kontennya nanti seperti itu. Nah, ini dengan storage dan kapasitas seperti ini sudah cukup baik untuk kita semua. Oke, yang kedua teman-teman, di sini teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi silahkan buat kalian yang belum memiliki akun, silahkan buat akun terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun ya. Jadi saya tinggal login saja ke portalnya. Di sini tujuannya untuk melihat paket layanan yang sudah kita miliki ya, seperti itu. Oke, di sini saya sudah memiliki 1 layanan ya teman-teman di Neo WordPress. Di sini statusnya masih pending, kita tunggu saja. Oke teman-teman, sekarang statusnya sudah aktif ya, seperti ini. Oke, ini tandanya berarti layanan yang kita beli tadi itu sudah dapat digunakan teman-teman ya. Kita coba kunjungi, kita klik ya tadi bagian nama servisnya di sini, kita klik. Kemudian pada bagian ini kita akan melihat overview-nya ya teman-teman ya. Ini ada nama site URL-nya karena kita menggunakan paket dari Biznet GeoCloud, jadi kita sudah memiliki secara default ini adalah nama alamat domain yang kita miliki seperti itu. Nah, kita coba cek. Nah, ini adalah sampel page-nya ya teman-teman ya. Ini adalah WordPress yang sudah aktif digunakan. Oke, sekarang kita langsung coba lihat bagian admin panelnya ya. Jadi kita akan coba masuk ke WordPress admin untuk memulai mengkustomisasi website yang sudah kita miliki ini. Oke, di sini ada username dan password ya teman-teman ya. Kita masukkan defaultnya. Kita login. Oke, ini ya. Jadi sudah ada detailnya. Kita remaining letter, kemudian kita lanjut. Kita tunggu prosesnya. Oke, teman-teman, kalau mungkin kalian punya pengalaman pada saat membuat WordPress yang versi free, yang online, itu kalian akan melalui tahapan yang serupa ya, seperti ini. Jadi dia ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan coba buat untuk personal site ya, seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa nama dari website yang akan kita buat? Nama ini ya. Apa nama websitenya ya, website yang akan kita gunakan. Kemudian apa tujuan dari pembuatan website ini? Apa sih goals yang kita, apa sih harapan kita ke depan untuk website ini? Sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan sebuah website profesional, itu kita bisa milih mau itu berupa e-commerce yang nantinya kita akan tambah pendukung seperti itu ya. Oke, di sini untuk sementara saya akan fokus ke ini ya, publishing a blog. Jadi nanti berupa isi-isi konten pembelajaran dan sharing informasi dan sebagainya. Dan sebenarnya ini bisa dimodifikasi di kedepannya seperti itu. Jadi tidak fokus ke sini saja teman-teman. Ini hanya untuk apa ya istilahnya, tracking dari istilahnya kayak bot awal ya, seperti itu, untuk memberikan rekomendasi di tahapan berikutnya. Tapi sebenarnya ini kita bisa modifikasi semua ya teman-teman ya. Oke, ini kita akan memilih struktur dari situs yang akan kita buat. Apakah dia single page website atau multi page website. Jadi dalam artian nanti akan ada landing, akan ada galeri, akan ada about, akan ada postingan dan sebagainya. Jadi semuanya terpisah. Sedangkan kalau single page website itu, kalau teman-teman pernah mendengar, ada yang namanya kayak parallax seperti itu ya. Jadi single page website di mana semua informasi dimuat dalam satu halaman itu saja, seperti itu. Nah, di sini kita buat hierarki yang multi page ya teman-teman.
Kemudian di sini kita akan memilih tema yang akan kita gunakan untuk website yang kita buat. Oke, di sini lumayan banyak ya teman-teman ya tema yang kita dapat terapkan. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman memilih layanan dengan premium pengguna, yaitu ya seperti ini ya teman-teman ya, kalian sudah memiliki akses premium untuk ke WordPress. Dalam artian kalian bisa memilih berbagai macam template yang ada ya. Jadi tidak harus berlangganan lagi seperti itu. Mari kita coba. Di sini saya ingin memilih yang kita coba yang ini ya. Ini nama template-nya ini tidak ada detailnya teman-teman. Ini jadi paling kanan atas ya. Kita next. Nah, di sini ada tawaran halaman yang akan kita gunakan, ada apa aja. Di sini ada about, ada blog, ada kontak, ada portfolio, ada services. Oke, ini akan saya gunakan semua karena ya ini akan kita butuhkan ketika kita menjadi seorang personal businessman atau mungkin kita menawarkan beberapa layanan pada website kita. Jadi ya silakan ini diaktifkan semua. Kita next. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja proses apa istilahnya ya? Proses penyiapan ya, penyiapan dari website yang kita sudah rencanakan itu. Oke, di sini websitenya sudah hampir siap, kita akan otomatis redirect ke halaman dashboard ya teman-teman. Oke, kita sudah ada di dashboard WordPress yang sudah kita buat. Oke, ini tadi adalah template awal. Kita coba refresh, apakah masih seperti ini? Seharusnya dia sudah berubah ya teman-teman. Oke, ini sudah berubah. Oke, ini adalah website yang tadi kita sudah pilih ya teman-teman. Ini template teman-teman. Ini dapat dimodifikasi sesuka hati. Nah, sampai sini dahulu teman-teman ya untuk yang dapat saya sharingkan. Nanti lebih detailnya kita akan bahas secara bertahap bagaimana kita mengubah landingnya, kemudian halaman about, blog, kemudian kontak, portfolio, dan service, dan bagaimana mengatur biar menunya itu rapi, tidak ada yang double seperti ini. Ini bisa diatur semua teman-teman. Dan tentunya kalian tidak perlu menguasai yang namanya coding ya. Kita coba cek lagi ke dashboard. Di sini kita tidak akan lebih terlalu jauh ya untuk mengutak-ngatiknya karena akan ada sesinya sendiri. Di sini saya akan sharing terlebih dahulu bagaimana caranya kita mengoperasikan bagian dashboard ini. Oke, yang pertama teman-teman, di bagian dashboard ini kalian bisa melihat berbagai menu ya. Di sini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, perlu dibedakan halaman post dan juga halaman page. Nah, halaman page ini memiliki fungsi untuk menambah jumlah halaman ya, sesuai dengan namanya, jumlah halaman. Jadi kalau kalian ingin menambah halaman, silahkan ke menu pages ya, ke menu yang ini. Tapi kalau kalian misalkan ingin membuat sebuah postingan artikel, silahkan ke menu post. Di sini karena banyak yang sering terbalik ya teman-teman ya. Mereka ingin membuat sebuah halaman, tapi mereka buatnya di post. Begitu pula sebaliknya, ingin membuat sebuah post, tapi mereka malah membuatnya di menu pages seperti itu. Sehingga ini sesuatu yang salah ya teman-teman ya. Karena nanti akan merusak visualisasi dari halaman website yang kalian buat seperti itu. Jadi harapannya teman-teman dapat memahami perbedaan antara page dan post ya, seperti itu. Kemudian menu yang selanjutnya adalah media. Nah, di bagian media ini merupakan menu di mana dia akan mengelompokkan dan mengumpulkan semua aset-aset pendukung website yang sudah kalian gunakan seperti itu. Jadi kalau kita sudah pernah mengupload sesuatu, baik itu foto, video, audio, dia akan tersimpan di sini teman-teman. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah kalian harus mempertimbangkan yang namanya storage management ya, karena kita hanya menggunakan kapasitas memori berapa tadi teman-teman. Kita coba lihat, hanya sekitar 5 GB dan 1 GB ya. Ini 1 GB untuk kapasitas RAM ya, kekuatan dari servernya akan mengakses ke website kita itu seberapa kencang, hanya memakan 1 GB RAM. Dan saya rasa mungkin kalau misalkan kita sudah memiliki
audiens yang cukup besar, kita harus pindah layanan teman-teman. Kalau 1 GB RAM itu masih kurang menurut saya untuk dapat mengangkat mungkin visitor dalam sekali akses lebih dari 1000-an. Nah itu akan sangat berat. Jadi kemungkinan itu untuk plan berikutnya ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah memiliki audiens yang sangat luas, silahkan di-upgrade untuk servernya seperti itu. Bisa jadi kalian berubah paket dari Neo WordPress menjadi mungkin VPS seperti itu ya. Oke, lanjut. Itu tadi tentang media. Kemudian selanjutnya ada comments. Comments ini dimana nantinya kalian dapat melihat semua aktivitas audiens kalian atau visitor kalian yang meninggalkan komen pada mungkin artikel atau mungkin produk yang kalian tawarkan di dalam website tersebut. Nah, komen ini akan berfungsi selama kalian menyediakan fitur komen di dalam website kalian ya. Kalau di dalam website ini tidak ada fitur komen, maka di sini akan tetap kosong ya, tidak akan ada komen yang masuk. Kemudian di sini ada WP Form. Setahu saya WP Form ini adalah sebuah plugin ya teman-teman ya. Ini adalah plugin, tapi ternyata di GeoBizNet ini kita dapat sekaligus di dalamnya ya, sudah terinstall langsung. Nah ini WP Form berupa sebuah plugin tambahan. Oke, kita coba lihat. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, appearance, atau di sini dapat kita katakan bagian pemilihan tema ya, mengkustomisasi tema seperti itu. Jadi bagian customize. Ya ini tadi tema yang sudah kita gunakan. Oh namanya extendable teman-teman. Ini tema yang kita sudah gunakan, dia statusnya aktif ya. Nah di sini kalau kalian mau menambahkan tema lain bisa banget seperti itu. Tapi kembali lagi saya mengingatkan untuk kalian dapat memanage penyimpanan kalian ya, karena setiap tema yang kalian install dia akan memakan space di penyimpanan kalian seperti itu. Di sini dapat kita customisasi. Ini kita akan membahas di video selanjutnya. Kemudian ada menu plugin. Nah ini tadi yang saya sempat singgung di awal. Jadi di WordPress yang versi Pro dengan yang versi free itu berbeda. Perbedaannya ada di bagian ini teman-teman. Jadi di menu plugin itu kalau di versi free kita tidak akan memiliki akses untuk menambah plugin di dalamnya. Sedangkan saat ini karena kita merupakan user pro, kita dapat mengakses plugin tambahan di dalamnya ya. Kita dapat menginstal, kita dapat menguninstall, kita dapat memodifikasi ya. Jadi kita dapat menambahkan fitur-fitur yang mungkin belum ada di website kita dengan penambahan plugin ini. Dan ini sangat bagus teman-teman. Kalian bisa mencari banyak plugin yang dapat mensupport fungsi dari website kalian seperti itu. Untuk penambahan plugin, kalian bisa langsung dari website ini ya teman-teman ya, dari dashboard ini langsung. Nanti akan ada pemilihan di sini, atau mungkin nanti kalau kalian misalkan sudah download file zip-nya dari official website, tentunya nanti kalian bisa langsung upload plugin berupa file zip ya teman-teman. Perlu dipastikan file zip seperti itu. Nanti kalau kalian misalkan mau upload, tinggal drag and drop, ditarik, diarahkan ke bagian ini. Oke, ini tentang plugin. Kemudian ada menu user. Nah, untuk user sendiri di sini kalian akan dapat memanage siapa saja yang dapat akses WordPress ini, teman-teman. Misalkan kalian ternyata mengelola website bisnis yang dijalankan lebih dari 2 orang seperti itu, dan setiap orangnya memiliki peran yang beda-beda, di mana Anda atau siapapun itu yang akan menjadi admin, dia akan memiliki akses keseluruhan, sedangkan nanti kalian bisa menambahkan user baru yang mungkin dia hanya dapat mengakses pembuatan post saja seperti itu, atau mungkin dia hanya dapat mengakses bagian online store saja seperti itu. Nah ini bisa kalian atur ya di sini, jadi di user. Jadi bisa jadi kalau misal kalian aktifkan newsletter, jadi akan ada update bertahap melalui email audiens kalian yang berlangganan ke website kalian, itu bisa diatur di sini. Dan untuk membuka fitur yang lebih luas ya tentang pengelolaan pengguna, itu kalian bisa install plugin tambahan. Sangat banyak plugin yang dapat digunakan untuk mengatur berbagai macam pengguna yang dapat mengakses website kita. Oke, ini tentang user ya.
Kita lanjut ke bagian tools. Oke, di tools di sini tidak begitu banyak yang dapat saya sampaikan karena akan cukup jarang kita gunakan, ya. Begitu pula dengan saya pribadi, saya sangat jarang menggunakan fitur-fitur di sini, kecuali saya membutuhkan beberapa tambahan untuk memodifikasi file tema, ya. Biasanya saya akan mengotak-atik bagian ini, temp file editor, ya. Kemudian di plugin file editor juga ada. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya file codingannya, teman-teman. Jadi kalau kalian belum cukup paham pada bagian ini, tidak diotak-atik nggak masalah ya, diabaikan saja nggak masalah. Oke, kemudian di bagian setting. Oke, bagian terakhir adalah bagian setting, teman-teman. Di sini adalah di mana kalian dapat men-setting informasi mengenai website yang kalian buat, baik itu nama website, kemudian site tagline, kemudian apa lagi ya, logo, kemudian halaman pertama ya. Halaman pertama ketika kalian ingin ada visitor yang datang, itu dia langsung menuju ke halaman yang kalian inginkan, itu bisa disetting di sini ya. Jadi ini ada your homepage display. Ini artinya kita bisa mengatur mana sih halaman pertama yang akan dikunjungi oleh visitor ketika mereka membuka website kita, seperti itu. Nah, di sini settingannya dia home ya. Jadi home. Jadi dia ke home. Jadi kalau misalkan di sini saya ubah, dia akan misalkan ke menu bentar, saya cek dulu apakah di sini berfungsi atau menu about. Oke, menu aboutnya berfungsi ya. Di sini saya coba ubah ke menu about dan di sini saya save. Oke, ketika ini saya coba kunjungin ulang, dia akan ke menu about, teman-teman. Nah, ya kan? Dia tetap di sini. Nah ini bisa kita kembalikan lagi. Jadi ketika ini dia halaman landingnya berubah ke about, saya ingin kembali ke bagian landing utama, maka saya harus ubah lagi di sini. Jadikan home, kita save. Oke, sudah save. Ini kita balik, kemudian kita refresh. Nah, dia balik lagi ke halaman landing yang awal. Oke, dengan cara seperti ini teman-teman sudah membuat website profesional kalian sendiri tanpa harus menggunakan coding ya. Cukup simpel teman-teman. Dengan menggunakan template ini pun hasilnya sudah sangat bagus. Seperti ini ya. Dan load-nya juga sangat bagus ya teman-teman ya. Proses load-nya itu tidak membutuhkan waktu lama. Nah, karena ini masih fresh ya, belum ada data-data yang membebani dari kinerja website yang kita buat ini. Nah, rekomendasi dan saran saya di akhir video ini adalah teman-teman harus pintar-pintar memanajemen media atau aset-aset pendukung website yang akan kalian gunakan agar website kalian itu tetap ringan dan enteng pada saat visitor atau audiens kalian itu mengunjungi website tersebut, biar lebih nyaman seperti itu dan audiensnya betah di websitenya ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dapat membuat versi website kalian sendiri tanpa khawatir harus memahami coding terlebih dahulu. Oke, sekian dulu untuk video pertama ini. Kita akan lanjut ke sesi video berikutnya untuk tahapan memodifikasi bagian landing, kemudian about, dan juga halaman-halaman lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.